Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edma Rofaldi Abdul Rozak, ketua kelompok dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dari kelompok kecil Learnability. Perkenalkan, nama saya Andi Fauzan Hapsori dengan NIM 2311020 dari kelompok kecil Learnability. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmatullah, NIM 2311009. Saya dari kelompok kecil Flexibility. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus. Saya dari Informatika kelas IFB 1J. Nomor induk mahasiswa saya 2311068, dan kali ini saya ingin mempresentasikan dari kelompok kecil Robustness. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran Riansyah dari kelas IFB 1J dengan NIM 2311007. Saya dari kelompok kecil Robustness. Baik, saya akan memulai saja untuk menjelaskan. Yang pertama adalah kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini bersama-sama. Tujuan yang akan didapatkan dalam mata kuliah ini adalah untuk memahami manusia sebagai sumber daya terpenting dalam membangun sistem, dan juga manusialah yang harus diperhatikan karena nantinya ialah yang akan menggunakan sistem dan yang telah dibangun itu. Tugas ini berisi untuk memenuhi makalah yang membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Kami menyadari bahwa tugas yang kami susun ini masih banyak kekurangan dan hal-hal lain, sehingga tugas ini dirasa belum sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami dalam menyusun. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan syarat yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan meningkatkan kualitas tugas kami ke depannya. Daftar isi yaitu kata pengantar. Daftar isi bab pertama pendahuluan dan dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1.1 latar belakang masalah, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dibagi menjadi 2, yang A adalah tujuan dan yang B adalah manfaat. Bab kedua, landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 6 landasan teori. Yang pertama 2.1 pengertian learnability, 2.2 contoh learnability, 2.3 pengertian flexibility, 2.4 contoh flexibility, 2.5 pengertian robustness, dan 2.6 contoh robustness. Bab ketiga kuesioner. Kuesioner dibagi menjadi 6 prinsip, yaitu yang pertama 3.1 kuesioner, 3.2 definisi skala Likert, 3.3 metode skala pengukuran, 3.4 skor ideal skala Likert, 3.5 activity BCA mobile, 3.6 kuesioner learnability. Kuesioner learnability dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama predictability, yang kedua synthesizability, yang ketiga familiarity, yang keempat generalizability, yang kelima konsistensi. 3.7 kuesioner flexibility. Kuesioner flexibility dibagi lagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama multi inisiatif, yang kedua multi threading, yang ketiga migrability, yang keempat substitutivity, yang kelima customizability. 3.8 kuesioner robustness.
Kuesioner robustness dibagi lagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, observability, yang kedua, recoverability, yang ketiga, responsive, dan yang keempat, task conformance. Bab keempat, kesimpulan dan saran. 4.7 kesimpulan dan 4.2 saran. Bab pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Pada zaman ini komputer merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dan diabaikan oleh manusia. Hampir pada setiap bidang yang manusia kerjakan saat ini membutuhkan komputer. Interaksi antara manusia dan komputer tentu merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan agar hubungan antara manusia dan komputer bisa terjalin dengan baik. Manusia dapat memanfaatkan komputer dengan bijaksana dan komputer dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Setelah komputer pribadi atau PC diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 1970-an, maka berkembanglah penggunaan teknologi ini secara cepat ke berbagai penjuru kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Kemajuan teknologi tersebut akhirnya juga mempengaruhi rancangan sistem. Sistem rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan pemakai atau suatu sistem yang dirancang harus berorientasi kepada pemakai. Pada awal tahun 70-an ini juga mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai yang diketahui sebagai Man-Machine Interaction atau MMI atau interaksi manusia mesin. Yang mendasari adanya IMK adalah karena kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yaitu menggunakan sejumlah menu maupun teks, atau juga bisa menggunakan alat bantu masukan atau input yang berupa mouse atau keyboard, dan juga memerlukan alat bantu keluaran atau output unit, yang dimana data-data tersebut dapat disimpan dalam media penyimpanan yang biasa disebut hard disk atau flash disk. IMK atau interaksi manusia komputer adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan atau umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia komputer merupakan suatu aktivitas yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali pada saat beraktivitas di depan komputer. Dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan keluhan dari pengguna komputer yang disebabkan oleh beban kerja yang dialami oleh pengguna. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada, antara lain: yang pertama, pengertian learnability; yang kedua, contoh learnability; yang ketiga, pengertian flexibility; yang keempat, contoh flexibility; yang kelima, pengertian robustness; dan yang terakhir adalah pengertian contoh robustness. 1.3 Tujuan dan manfaat. Yang A. Tujuan: untuk menambah pemahaman terhadap pengetahuan tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, terutama di era modern sekarang ini. Dengan mempelajari dan mengetahui peran penting manusia terhadap komputer, maka kita dapat dengan mudah menjaga dan memahami komputer. Begitu juga dengan pengetahuan tentang peran komputer terhadap manusia, maka kita akan memahami berbagai macam tujuan komputer dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang B. Manfaat. Adapun manfaat penulisan makalah proyek UTS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hal-hal yang mempengaruhi interaksi manusia dengan komputer. Yang kedua, mengetahui dan memahami prinsip usability dalam interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, mengetahui dan memahami fungsi interaksi manusia dan komputer. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk bab kedua, landasan teori, akan dijelaskan oleh kelompoknya Rahmat Hidayat. Bab 2, landasan teori. Learnability. Apa itu learnability? Learnability merupakan suatu cara yang dapat
memudahkan user dalam mengakses atau berinteraksi dengan sebuah interface yang disediakan. Segala perintah yang disediakan dapat dimengerti dengan mudah saat pertama sekali dilihat atau digunakan. Contoh learnability, learning approaches, bagaimana cara belajar pengguna baru dalam menghadapi sebuah user interface yang baru. Karena hal ini sangatlah perlu untuk bagaimana interface yang mudah dipahami seorang user nantinya. Ada beberapa cara mempelajari sebuah user interface baru yang benar, yaitu learning by doing. Dengan cara belajar ini, biasanya pengguna baru belajar dari sebuah tindakan yang dilakukannya sendiri. Dalam hal ini, saat user menghadapi sebuah interface, dia sudah memiliki tujuan tersendiri, apa yang hendak dicapai. Kemudian user akan melakukan apa saja yang dalam pikirannya sendiri untuk memulai sebuah tindakan daripada belajar interface-nya. Sehingga dalam hal ini, interface yang disediakan harus mampu mengkomunikasi bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi yang dibuat dengan cara yang mudah dimengerti. 2. Learning by skip help. Dengan cara belajar ini, user akan mencari bantuan dari mana saja. Hal ini terjadi saat seorang user sudah benar-benar tidak tahu lagi bagaimana cara menggunakan sebuah interface yang dihadapinya. Untuk mengatasi hal ini, contohnya bisa dengan cara di mana seorang developer aplikasi akan menyediakan menu help. Perlu diperhatikan dalam penjelasannya, solusi permasalahan yang disediakan di menu help harus singkat dan jelas, serta jawabannya langsung saja pada inti permasalahannya. Sifat yang ketiga yaitu learning by watching. User akan mempelajari sebuah user interface dari pengamatannya sendiri terhadap orang-orang yang pernah melakukan hal yang sama. Kecenderungan manusia yang lebih cepat melihat daripada membaca salah satu faktor yang mendorong seseorang akan lebih mudah mengingat melalui ingatan penglihatannya. Interaction styles. Yang pertama, command language. User menggunakan apa yang ada dalam ingatannya. Yang kedua, menu and form. User menggunakan semua menu yang dibutuhkan atau mengisi form. Yang ketiga, direct manipulation. User berinteraksi dengan representasi visual menggunakan aksi fisik atau menekan sebuah tombol. Efek dari tindakan yang dilakukan harus cepat, incremental, reversible, dan immediately visible. Yang keempat, speech dialogue. User berbicara secara langsung kepada sistem dan sistem akan langsung menanggapi dengan cara yang sama. Contohnya Siri. Selanjutnya adalah konsistensi. Perlu sekali sebuah interface tetap mempertahankan tampilannya baik dari bentuk, warna, maupun fungsinya. Hal ini tentu saja akan mempermudah user agar tidak bingung ketika menggunakan sebuah aplikasi. User akan bingung ketika interface berubah-ubah tampilannya. Contohnya, konsistensi dalam penggunaan gambar icon setting dengan gambar kunci yang sama di setiap halaman yang berbeda. Yang selanjutnya adalah affordance. Affordance adalah sebuah hubungan fisik antara user dengan interface, di mana user hanya dengan melihat tanpa harus diberitahukan dapat dimengerti apa maksud dan fungsi sebuah perintah sehingga dapat dioperasikan. Contohnya, pada tampilan utama Google, hanya dengan melihat saja user dapat menggunakan operasi yang disediakan. Gambar seperti mikrofon berarti dapat merekam suara. Gambar seperti kotak dialog sebagai tempat user mengetik teks. Contoh yang lain yaitu pada halaman upload atau download data atau dokumen. Contoh lain juga yaitu gambar ikon pengaturan yang disediakan, user hanya dengan melihat dapat memahami fungsinya. Begitu juga dengan gambar bell, fungsinya untuk melihat pemberitahuan. Yang selanjutnya adalah feedback. Feedback merupakan respon sistem dari sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan user. Bagaimana sistem berubah tampak ketika kita melakukan suatu tindakan tersebut. Respon ini dapat berupa suara, cahaya, animasi, teks, atau kombinasi dari keempatnya. Sebuah aplikasi dikatakan baik ketika semua fungsi yang tersedia dapat dioperasikan dengan baik dan responnya sesuai dengan apa yang user inginkan. Contohnya yaitu ketika kita menekan tombol submit, maka sistem akan memberikan respon bahwa dokumen sudah berhasil disubmit.
Contoh lainnya adalah ketika kita menekan tombol search, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian yang diinginkan user. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, visible navigation state. Sebuah navigasi merupakan hal yang penting dalam aplikasi karena merupakan sebuah arah untuk user mengeksplorasi segala isi yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Navigasi memberitahu user di mana posisinya berada dan kemana user dapat pergi. Contohnya, yang kedua adalah visible model state. Tindakan yang dilakukan user hasilnya diaktualisasikan ke interface, sehingga proses yang seharusnya dikerjakan di belakang interface dapat dilihat oleh user. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi tambahan kepada user. Contohnya, aplikasi MS PowerPoint memberitahukan user berada pada slide atau page berapa dari jumlah berapa dan berapa jumlah kata yang sudah diketikkan user di MS Word. Yang ketiga ada visible view states. Sistem memperlihatkan kepada user respon dari tindakan yang dilakukan user. Respon yang diberikan berupa view, warna, atau batasan-batasan hasil tindakan user. Contohnya, pada saat user ingin mengcopy teks, maka sistem menunjukkan batasan teks yang sedang di-highlight oleh user. Selanjutnya adalah information sense. Information sense adalah bagian yang penting di mana diberikan informasi apa saja yang dapat dilakukan dalam aplikasi atau tanpa harus menjalankan fungsi user sudah dapat menerka atau mengetahui kira-kira apa yang akan diperoleh dari sebuah tindakan tertentu. Contohnya adalah pada saat kita ingin login ke sebuah aplikasi namun kita belum memiliki akun, maka internet menunjukkan teks sign up yang digarisbawahi menandakan user harus mengkliknya agar mendaftarkan akunnya. Contoh lainnya adalah sebuah website di mana halaman paling bawah terdapat pilihan-pilihan yang dibuat dalam warna yang berbeda. Contohnya About Us, yaitu pilihan untuk mengetahui tentang website tersebut. Dari beberapa konsep di atas, konsep itu dapat membantu developer dalam mengembangkan interface sebuah aplikasi atau situs yang baik dan mudah untuk digunakan oleh user. 2.2 Definisi flexibility. Flexibility merupakan keluasan yang dimiliki oleh user atau pengguna untuk memperoleh informasi. Flexibility adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas dengan berbagai cara. Flexibility atau variasi cara atau model bagi pengguna dan sistem dalam bertukar informasi. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi flexibility adalah yang pertama, dialog inisiatif. Dialog inisiatif ini tidak menghambat pengguna untuk melakukan dialog tanpa adanya batasan. Prinsip yang terkait dengan ini adalah sistem. Yang kedua, multi-threading. Prinsip ini memungkinkan pengguna untuk melakukan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu konsuren atau input yang dilakukan kepada beberapa tugas secara simultan. Interleave, yaitu kebalikan dari konsuren yang hanya dalam banyak tugas tapi masukannya dalam satu waktu. Yang C, migrability. Migrability, prinsip ini merupakan kemampuan untuk memindahkan tugas pada entitas atau user atau sistem yang dapat melakukannya dengan lebih baik untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan tugas dan keinginan pengguna. Substitutivity memperbolehkan user atau pengguna untuk memilih suatu metode interaksi yang cocok dengannya. Contohnya pada Google, user dapat mengubah tema sesuai kenyamanan user itu sendiri. Customizability. Sifat ini memperbolehkan user untuk mendesain atau memodifikasi interface sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contohnya pengaturan toolbar dan tata letak icon. Prinsip ini merupakan kemampuan yang dimiliki user untuk merubah interface. Pengertian robustness. Robustness dalam ilmu komputer memiliki pengertian sebagai suatu proses dalam komputer yang dimana komputer dapat melakukan sebuah eksekusi suatu program komputer yang berjalan tanpa adanya error. Penerapan robustness ini sendiri dapat diterapkan di banyak hal. Salah satu contohnya adalah algoritma dalam suatu program. Ketika terjadi error, program tersebut masih bisa berjalan atau tidak. Fungsi-fungsi lainnya terpengaruh atau tidak. Intinya, program itu bisa diandalkan atau tidak ketika terjadi error.
Untuk mendapatkan algoritma robust tidaklah mudah. Perlu dilakukan serangkaian tes dengan kombinasi berbagai kemungkinan input dan kondisi. Karena ketika sebuah program disebut robust, maka kemungkinan besar program tersebut dapat diandalkan untuk melakukan task dan fungsinya. Untuk mendapatkan hasil program yang robust atau program yang dapat berjalan dengan baik dan konsisten, diperlukan sebuah prinsip-prinsip di baliknya yang membuat suatu program dijalankan dapat berjalan sesuai fungsinya. Dan berikut prinsip-prinsip dan contoh-contohnya. Contoh pertama adalah observability. Prinsip ini mempengaruhi pengguna untuk mengevaluasi keadaan internal sistem dan representasi yang dapat dimengerti dan dirasakan. Contohnya bisa kita lihat adalah pada bayangan Anda memantau aplikasi web yang menjual buku, seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Pengguna akan memulai interaksi dengan mencari buku, menambahkan buku ke dalam keranjang, melanjutkan pembayaran, dan menyelesaikan pembayarannya. Yang kedua, recoverability. Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mengambil tindakan korektif dan mengakui kesalahan yang terjadi, dan kita dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Contohnya pada gambar di bawah ini, yaitu Microsoft Word, terdapat sebuah tombol undo yang memiliki fungsi sifat robustness, yaitu recoverability, yang dimana jika kita mengetik dalam text sheet Word, kita mendapatkan pilihan untuk bisa menekan tombol undo pada Word jika terdapat kesalahan. Yaitu responsif. Prinsip ini mempengaruhi bagaimana tindakan user mengetahui laju komunikasi melalui sistem. Kekonsistensian sangat penting, oleh karena itu persepsi pengguna tidak selalu benar. Contoh, pada akun Gojek dari perangkat lama ke perangkat baru, pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor HP yang telah dipakai untuk verifikasi perangkat. Setelah itu akan terjadi pengecekan di dalam sistem aplikasi. Setelah pengecekan berhasil, pengguna akan dialihkan ke beranda aplikasi Gojek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang task conformance, yaitu prinsip ini mempengaruhi tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang diinginkan oleh user dengan cara yang diketahui oleh user tersebut. Contoh pada gambar di bawah ini kita bisa melihat tombol shutdown pada komputer, yang dimana tombol ini memberikan fungsi dan untuk mematikan sistem komputer yang sedang digunakan oleh user. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, kuesioner. 3.1 kuesioner. Metode penelitian BCA Mobile. Model penelitian ini mengadopsi model penelitian di mana model yang digunakan yaitu end user computing satisfaction atau EUCS. Menurut Doll and Torkzadeh, model EUCS menyatakan bahwa kepuasan user terhadap suatu aplikasi dapat ditentukan melalui beberapa variabel, yakni konten, akurasi, format, easy to use, timelines, serta 3 variabel dari model Dillon and McLean, yaitu kualitas sistem atau system quality, kualitas informasi atau information quality, dan kualitas layanan atau service quality. 3.2 Definisi skala Likert. Skala Likert adalah skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Skala Likert biasanya digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk mengetahui atau mengukur data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif mengenai suatu fenomena sosial. Dengan kata lain, skala Likert merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sebuah sikap dan pendapat. 3.3 Metode skala pengukuran.
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 3.4 skor ideal skala Likert. 3.5 activity BSM mobile. Yang pertama, activity dalam login, yaitu mengakses sistem. Yang kedua, menampilkan halaman login. Yang ketiga, menginput kode akses. Yang keempat, klik login. Yang kelima, validasi kode akses. Ya sampai seterusnya lah. Yang B, activity diagram melihat informasi rekening. Mengklik menu M-info, menampilkan sub-sub menu. Mengklik salah satu sub menu, menampilkan informasi sub menu yang diklik. Melihat informasi, klik tombol tutup dan menampilkan kembali halaman dashboard. Bab keempat, kesimpulan dan saran. Point 4.1 kesimpulan. Untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable dan aman atau safe, artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan atau safety, utilitas atau utility, ketergunaan atau usability, efektivitas atau activity, dan efisiensi atau efficiency. Sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi masyarakat kerja atau lingkungan keluarga. Sedangkan ketergunaan usability di sini dimaksudkan bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu ataupun kelompok. Utilitas mengacu kepada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. 4.2 saran. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya interaksi manusia dan komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan. Kemajuan komputer di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia, sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dengan sistem komputerisasi. Baik, itu saja presentasi dari kita semua, yaitu dari kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kritik atau sarannya kita terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.